Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sriani Sapitri dengan NIM 20407511001 dari kelas BC91 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas kelima Bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan perbedaan antara model, strategi, pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran bahasa. Nah, yang pertama adalah model pembelajaran. Model itu merupakan suatu bentuan, tiruan, atau replika dari suatu benda yang sesungguhnya pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator pendidikan atau guru. Dapat dikatakan, model terbungkus dari pelaksanaan suatu metode, pendekatan, dan juga teknik pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu merupakan contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan juga dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir itu disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu perencanaan dan juga pelaksanaan yang bersifat sistematis untuk meningkatkan mutu dan juga kualitas pembelajaran. Strategi pembelajaran itu merupakan suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Nah, strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan juga model pembelajaran. Dalam pelaksanaan pendidikan, tentunya banyak contoh strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu metode ceramah. Metode ceramah itu merupakan penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, metode demonstrasi, yaitu merupakan jenis metode yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa dicampur dengan penjelasan. Metode diskusi merupakan jenis metode yang menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran bahasa. Pendekatan pembelajaran bahasa adalah seperangkat asumsi yang saling berkaitan, berhubungan dengan sifat bahasa dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan dalam pengajaran bahasa mengacu kepada teori-teori tentang hakikat bahasa yang berfungsi sebagai landasan atau prinsip pengajaran bahasa. Artinya, teori tentang hakikat bahasa mengacu kepada karakteristik bahasa, unsur-unsur bahasa, serta fungsi dan pemakaiannya sebagai media komunikasi dalam suatu masyarakat bahasa. Nah, adapun pendekatan dalam pembelajaran bahasa yaitu 1. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan itu merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu adalah tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses merupakan suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan juga kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Nah, pendekatan ini merupakan pemberian atau menumbuhkan kemampuan-kemampuan dasar untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang meliputi beberapa kemampuan seperti
seperti kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklasifikasi, kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, dan kemampuan mengkomunikasikan hasil. Nah, keterampilan proses berkaitan dengan kemampuan. Oleh karena itu, penerapan keterampilan proses diletakkan dalam kompetensi dasar. Keterampilan proses juga dikenali pada instruksi yang disampaikan oleh guru kepada siswa untuk mengajarkan sesuatu. Contohnya, siswa dapat menyusun sebuah pengumuman sebagai sarana menyampaikan informasi, atau keterampilan proses yang tersirat dalam kompetensi dasar adalah mengkomunikasikan. Yang keempat adalah pendekatan whole language. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh. Selanjutnya adalah metode pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran bahasa adalah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan dan bagaimana pengembangannya. Metode dalam pengajaran bahasa berarti perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan pelajaran bahasa secara sistematis. Metode pembelajaran juga merupakan prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Terdapat metode-metode pembelajaran dari metode yang berpusat pada guru. Contohnya, ceramah, tanya jawab, demonstrasi, sampai dengan metode yang berpusat pada siswa seperti eksperimen. Yang terakhir adalah teknik pembelajaran bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teknik ini mengacu pada implementasi perencanaan pembelajaran di depan kelas. Teknik pembelajaran merupakan siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan, dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran. Dari suatu pendekatan dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, seperti satu teknik pembelajaran menyimak. Contohnya, simak ulang ucap, simak tulis, simak kerjakan, memperluas kalimat, menyelesaikan cerita, membuat rangkuman, menemukan benda, bisik berantai, melanjutkan cerita, parafrase, dan juga kata kunci. Yang kedua, teknik pembelajaran berbicara, contohnya ulang ucap, lihat ucapkan, memberikan, menjawab pertanyaan, bertanya, pertanyaan menggali, melanjutkan, menceritakan kembali, percakapan, parafrase, reka cerita gambar, bermain peran, wawancara, memperlihatkan, dan bercerita. Yang ketiga yaitu teknik pembelajaran membaca, contohnya membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal, membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca kritis, membaca teliti, dan membaca pemahaman. Yang keempat atau yang terakhir, teknik pembelajaran menulis, contohnya menyalin kalimat, membuat kalimat, meniru model, menulis cerita dengan gambar berseri, menulis catatan harian, menulis berdasarkan foto, meringkas, parafrase, melengkapi kalimat, menyusun kalimat, dan juga mengembangkan kata kunci. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang model, strategi, pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran bahasa.